Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dalam perpustakaan Sao. Di sana, para raksasa menjadi panik karena Sao secara tiba-tiba tumbang dan jatuh ke lantai, seperti yang bisa kita lihat pada bagian akhir chapter 1131 yang lalu. Salah satu raksasa pun memompa dada Sao hingga akhirnya dia bisa bereaksi kembali. Melihat Sao mulai bereaksi membuat mereka cukup lega, tapi Sao harus tetap mendapatkan perawatan yang intens. Mereka pun mulai menghubungi dokter memakai Denden Mushi. Salah seorang raksasa di tempat itu melihat seperti ada bayangan manusia yang berlari meninggalkan perpustakaan. Namun sang raksasa tidak terlalu memperdulikan hal tersebut sebab dia masih fokus pada kondisi Sao yang belum stabil. Kemungkinan besar bayangan manusia yang dia lihat tadi berasal dari orang yang membuat Sao tumbang. Jadi mengapa Sao tiba-tiba jatuh bukan karena penyakit biasa, melainkan karena ulah dari orang lain yang berniat untuk mencelakainya. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan kembali lokasi dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy dan Loki sedang berada saat ini. Seperti yang bisa kita lihat dari chapter yang lalu, Loki terus-menerus memancing Luffy agar pergi mencari kunci di desa untuk melepaskan rantainya. Sang pangeran itu berkata, dia akan menceritakan semua kebenaran tentang Shanks jika Luffy mau melakukan hal tersebut. Dalam chapter terbaru ini, Loki terus berusaha memancing dan memanipulasi Luffy. Dia bilang, banyak hal penting tentang Shanks yang ingin Loki ceritakan, tapi tentu itu semua tidak gratis karena Luffy harus melepaskannya terlebih dahulu. Loki terus membaca sifat dan kepribadian Luffy sehingga dia tahu harus bilang apa untuk membuat si topi jerami itu terprovokasi. Setelah beberapa pancingan lagi, Luffy akhirnya setuju dan bertanya kemana dia harus mencari kunci itu. Loki pun menjelaskan kemana Luffy harus pergi dengan cukup spesifik. Loki juga bilang bahwa sebagai manusia, Luffy bisa lebih mudah menemukan kunci tersebut karena di mata Luffy, kunci itu memiliki ukuran yang besar. Ia menggambarkan secara detail bagaimana bentuk dari kunci tersebut. Luffy pun segera pergi dari sana untuk mencari jalan menuju ke desa atas. Sebelum itu, Luffy mengingatkan Loki jika sampai dia berbohong setelah dilepaskan nanti, maka Luffy akan menghajarnya habis-habisan. Loki pun hanya menjawab dia tidak akan berbohong, tapi dalam hati dia berkata bahwa Luffy lah yang akan dia habisi jika rantainya telah lepas nanti. Di tengah perjalanan Luffy mencari jalan menuju ke atas, dia bisa melihat kurungan-kurungan besar berukuran luar biasa di dunia bawah Elbaf, di mana terdapat para raksasa yang ditahan di dalam sana. Berhubung dunia bawah merupakan wilayah penjara dan tempat eksekusi, maka artinya para raksasa yang ditahan itu pun semuanya adalah kriminalis. Mereka yang melihat Luffy pun memanggil-manggil untuk meminta dibebaskan, tapi Luffy tidak peduli dan jalan terus. Alasan mengapa Loki tidak ditahan di dalam kurungan seperti itu, mungkin supaya lebih aman agar dia tidak lolos, sehingga dia harus dirantai di pohon Adam yang sangat kokoh. Perlu diingat bahwa kekuatan Loki ini sangat luar biasa, jadi tak boleh ditahan sembarangan. Jika dia dikurung di penjara yang sama dengan yang lain, Loki pasti bisa meloloskan diri dengan berbagai cara. Tapi jika dia diasingkan dan diikat sendirian di pohon Adam yang sangat kuat, maka kemungkinan dia bisa lolos sangatlah kecil. Apalagi rantai yang membelenggunya adalah rantai batu laut. Di kejauhan, Luffy bisa melihat ada Hairudin dan Stansen yang sedang membawa rusa raksasa. Luffy pun berlari ke arah mereka dan keduanya sangat terkejut karena bisa bertemu dengan si topi jerami itu di dunia bawah Elbaf. Luffy menjadi orang pertama yang bertemu dengan Hairudin dibanding kru yang lain. Berpindah ke tempat lain, bagian atas diperlihatkan. Di sana Zoro dan kawan-kawan masih melarikan diri dari Road. Sementara itu, Road juga dikejar oleh Gerd dan Goldberg. Seperti yang bisa kita lihat dalam chapter yang lalu, Goldberg tampak berlari sambil mengangkut kapal Tosan Sunny. Saat Zoro menoleh ke belakang, dia dapat melihat kapal itu. Zoro pun tidak bisa lari terus-menerus. Walau sebelumnya Usopp melarang untuk bertarung, tapi karena ada kapal mereka di tangan raksasa, itu tidak bisa dibiarkan. Kapal tersebut bisa saja hilang atau rusak. Untuk kali ini, Sanji setuju dengan Zoro. Bisa repot jika mereka kehilangan kapal Tosan Sunny. Mereka berdua pun berbalik arah dan dengan cepat menuju ke arah Road. Zoro dan Sanji lalu melancarkan serangan secara bersamaan. Road pun tak sempat menangkis atau menghindar sehingga dia terkena telak serangan itu dan langsung terjatuh. Setelah itu, Zoro dan Sanji segera menuju ke arah Goldberg. Namun Goldberg dan Gerd bisa mengenali mereka sebagai kru bajak laut topi jerami. Goldberg pun meminta keduanya untuk tidak menyerang karena mereka sebenarnya adalah rekan bajak laut topi jerami.
Awalnya, Zoro dan Sanji tidak paham apa maksudnya, tapi Gear yang juga berada di sana langsung bilang bahwa mereka adalah kru Hairudin dalam armada besar bajak laut topi jerami. Dengan begitu, Zoro dan Sanji pun langsung mengerti bahwa kedua raksasa itu adalah bagian dari aliansi. Keadaan pun menjadi tenang. Goldberg memberikan kapal Tosan Sunny untuk diangkut oleh Gear. Gear juga harus menuntun para kru Luffy menuju ke desa di sana, sedangkan Goldberg sendiri mengangkat tubuh Rod yang tumbang untuk dibawa kembali ke dalam kastil. Dalam perjalanan, Gear meminta maaf kepada para kru Luffy atas ulah dari Rod. Dia juga memastikan bahwa dia akan melaporkan hal itu kepada Hairudin dan kepada tetua Elbaf, sehingga Rod pun pasti akan dihukum. Nami sangat bersemangat dan bilang bahwa orang itu memang pantas untuk mendapatkan hukuman berat. Kemudian Usopp banyak bertanya soal Elbaf kepada Gear, dan dengan senang hati, sang raksasa wanita itu memberi penjelasan yang detail. Saat mereka sudah mencapai di desa atas, Gear lalu bertanya di mana Luffy berada sekarang ini. Para kru pun menjawab, dia turun ke hutan di bawah karena dia penasaran dengan suatu aura yang begitu kuat dari hutan tersebut. Mendengar itu, seketika membuat Gear menjadi panik karena dia bisa menduga aura kuat yang Luffy rasakan berasal dari Loki. Menurut Gear, akan berbahaya jika Luffy sampai bertemu Loki. Namun para kru bilang Luffy sangat kuat sehingga harusnya dia akan aman-aman saja. Gear pun menjawab, ini bukan hanya tentang kekuatan. Loki bukan sekadar raksasa kuat, tapi dia juga sosok yang penuh tipu daya. Perkataan Gear ini sesuai dengan situasi yang terjadi, karena manipulasi Loki yang meminta Luffy mencari kunci untuk melepas rantainya telah berhasil. Dengan diiming-imingi informasi soal Shanks, Luffy mau mencari kunci rantai Loki di desa Elbaf. Kita pun tidak tahu apakah jika Loki lepas nanti dia benar-benar akan bercerita atau tidak, dan apakah cerita yang disampaikannya pun benar atau tidak. Apalagi dalam hati, Loki sudah bilang bahwa saat dia lepas nanti, orang pertama yang akan dihabisi adalah Luffy. Itu menegaskan betapa liciknya Loki. Cerita kemudian beralih ke kapal Shanks yang ada di lautan. Di sana mereka membicarakan tentang berita Luffy yang pergi ke Elbaf. Lucky Row berkata bahwa mereka terlalu cepat meninggalkan Pulau Elbaf. Jika saja mereka tetap di sana sedikit lebih lama, maka mereka pasti bisa bertemu dengan Luffy. Di sisi lain, Yasuo malah lega karena mereka sudah meninggalkan Pulau Elbaf sebab dia belum siap untuk bertemu dengan Usopp. Ben Beckman kemudian membahas soal Loki. Menurutnya, karena Luffy telah pergi ke Elbaf, ada kemungkinan Luffy dan Loki bertemu. Shanks pun merespon dengan bilang, jika mereka bertemu, maka itu adalah bagian dari takdir. Pertemuan itu menjadi momen di mana seseorang yang merasa dirinya adalah Dewa Matahari bertemu dengan pemilik sebenarnya dari kekuatan Dewa Matahari. Shanks juga bilang membicarakan Loki membuat dia teringat tentang masa lalu. Saat mengatakan hal tersebut, muncul satu panel yang menampilkan kilas balik di mana Shanks dan Loki berhadapan. Berbeda kemari Joy, saat ini para Gorosei sedang membahas berbagai hal, termasuk soal Luffy yang ada di Pulau Elbaf. Saat membicarakan Elbaf, maka mereka pun harus membahas mengenai Loki. Para Gorosei tahu bahwa Loki telah ditahan di sana selama 6 tahun, karena mereka seringkali mengawasi keadaan Elbaf dengan mengirim mata-mata. Menurut para Gorosei itu, jika saja Loki masih berkeliaran bebas seperti dulu, maka dalam waktu 6 tahun ini, bounty-nya pasti telah semakin meningkat. Dia merupakan raksasa terkuat saat ini. Suatu saat nanti, jika sampai Loki terlepas, maka Gorosei paham sang pangeran itu akan menimbulkan masalah besar. Galing pun berkata, kesatria suci yang dia kirim untuk membungkam Sal di Pulau Elbaf masih berada di sana. Bagaimana jika dia juga menyuruh kesatria suci tersebut untuk menghabisi Loki? Jadi, bayangan orang yang tadi meninggalkan perpustakaan Sal adalah sang kesatria suci itu. Gorosei lain pun merespon dengan berkata bahwa hal itu memang beresiko, tapi layak untuk dicoba. Garling lalu mengambil Denden Mushi dan menghubungi kesatria suci itu. Dia bilang, cari informasi soal Loki dan habisi sang pangeran tersebut. Kesatria suci itu pun siap untuk melaksanakan tugas. Ketika dia masih terhubung dengan Garling melalui Denden Mushi, dia melihat ada Luffy bersama dengan Hairudin dan Stansen. Dia pun melaporkan itu dan bertanya apa yang harus dilakukan. Garling pun bilang, ini kebetulan sekali. Ini waktu yang tepat untuk menguji sehebat apa si topi jerami itu. Garling memerintahkan kesatria suci yang sedang berada di Elbaf itu untuk fokus pada Luffy terlebih dahulu dan cobalah untuk bertarung melawannya. Sang kesatria suci pun bilang di sana ada 3 orang, yaitu Luffy dan 2 orang raksasa. Untuk kedua raksasa itu, dia tidak khawatir sama sekali karena dia merasa pasti bisa menang dengan mudah. Namun untuk Luffy, sang kesatria suci itu agak sedikit ragu karena dia bisa merasakan bahwa Luffy sangat kuat. Dari kejauhan pun, kesatria suci itu tidak bisa melihat celah untuk menyerang Luffy. Namun Garling bilang, jangan mempermalukan nama kesatria suci, coba saja dulu untuk menyerah.
Sang kesatria suci pun mulai memberanikan diri. Dia mencoba untuk menyerang Luffy dari belakang, namun Luffy mampu menahan serangan itu. Luffy heran siapa orang itu sebenarnya, tapi jika dilihat-lihat wajahnya mirip dengan Shanks. Sepertinya kesatria suci itu adalah anak Garling yang lain, atau bisa dibilang saudara dari Shanks. Luffy, Hyrodin, dan Stansen langsung merasa bingung dari mana tiba-tiba orang berbaju kesatria ini muncul. Sang kesatria suci ini bilang bahwa sepertinya dia harus menggunakan kekuatan buah iblisnya. Akhirnya kita pun bisa melihat buah iblis apa yang dimiliki oleh kesatria suci itu. Karena dari siluet saat kemunculan kesatria suci, memang terlihat di belakang mereka ada pola melingkar seperti buah iblis yang mengindikasikan bahwa para kesatria suci memang adalah pengguna kekuatan buah iblis. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.